Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fira Fariska dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan. Langsung saja pada pengertiannya. Manajemen adalah suatu seni atau cara untuk melakukan suatu pekerjaan melalui orang-orang dengan tujuan yang telah disepakati. Sedangkan pengertian dari sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dan menunjang proses belajar. Contohnya seperti spidol, papan tulis, meja, kursi, ruang kelas. Lalu selanjutnya, prasarana. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar. Contohnya seperti taman, halaman, dan yang lainnya. Jadi, pengertian dari manajemen sarana prasarana pendidikan adalah seluruh proses atau kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap pakai dalam proses belajar mengajar. Lalu, materi yang kedua, yaitu mengenai macam-macam sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan bisa diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Di sini saya akan menyebutkan 3 macam. Yang pertama yaitu habis tidaknya dipakai. Lalu yang kedua, bergerak tidaknya saat digunakan. Dan yang ketiga adalah hubungannya dengan proses belajar mengajar. Langsung saja lanjut pada yang pertama, yaitu ditinjau dari habis tidaknya saat dipakai. Sarana pendidikan yang habis saat dipakai. Sudah jelas yang habis berarti saat digunakan dia akan habis. Contohnya seperti spidol, penghapus, atau bahan-bahan kimia yang digunakan saat pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Lalu yang kedua yaitu sarana yang tahan lama. Tahan lama berarti dia bertahan hingga bertahun-tahun mungkin. Contohnya seperti kursi, meja, papan tulis, komputer, dan peralatan-peralatan olahraga. Lalu yang kedua yaitu ditinjau dari bergerak tidaknya saat digunakan. Yang pertama yaitu sarana pendidikan yang bergerak. Berarti sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah-pindah sesuai dengan pemakaiannya. Contohnya seperti bangku, kursi, bisa dipindah kemana saja sesuai kebutuhannya. Lalu yang kedua yaitu sarana yang tidak dapat bergerak. Berarti dia tetap berhenti, tidak dapat bergerak, tidak dapat dipindahkan. Contohnya seperti tanah, bangunan, sumur, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu ditinjau dari hubungan dengan proses belajar mengajar. Yang pertama, sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, seperti contohnya spidol, lalu alat-alat praktik. Lalu yang kedua, sarana pendidikan yang secara tidak langsung, contohnya yaitu lemari untuk arsip di kantor. Jadi dia tidak berhubungan langsung saat proses belajar mengajar. Adapun prasarana pendidikan bisa diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama yaitu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar dan prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses pembelajaran. Contoh prasarana yang secara langsung digunakan untuk proses belajar adalah ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan. Jadi ruang-ruang tersebut berhubungan secara langsung untuk proses belajar mengajar. Sedangkan yang tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, contohnya adalah seperti ruang kantor, kantin, musola. Jadi itu adalah beberapa fasilitas tapi tidak digunakan secara langsung untuk proses belajar mengajar. Lalu materi yang ketiga atau yang terakhir yaitu proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Di sini saat kita akan melakukan manajemen sarana prasarana pendidikan, kita harus mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama kita harus ada perencanaan. Lalu yang kedua yaitu pengadaan, yang ketiga penginventarisasian, yang keempat yaitu pemeliharaan, lalu yang terakhir yaitu penghapusan. Di situ adalah
langkah-langkah kita untuk memanajemen sarana prasarana pendidikan. Baik, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.